kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertaimu juga. Kita akan membaca litani realitas manusia dari Mazmur 90 ayat 2 sampai 4, ayat 10 dan ayatnya yang ke-12. Yang bertuliskan kalimat yang tebal saya akan membacakan, Bapak Ibu sebaliknya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan Dan bumi dan dunia diperanakan, maka dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab Tuhan Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di saat ini kau perlu Tuhan. Adel, mantap, terima kasih Adel. Di saat ini bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari Ibrani pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Namun sebelumnya itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Bapa di sorga di siang hari ini. Di pelataran duka cita yang amat dalam, bersama dengan segenap rumpun keluarga, bersama dengan sidang pemakaman, kami datang menghadap hadirat Tuhan
Kami percaya beberapa hari ini Tuhan telah memberi kami kekuatan, Tuhan telah memberi kami kesehatan bersama dengan segenap rumpun keluarga, boleh melakukan upacara prosesi pemakaman orang tua terkasih. Semua itu boleh dilewati hanya karena kasih penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengantarkan jenazah orang tua terkasih. Dan saat ini kami akan membaca mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, secara khusus segenap rumpun keluarga. Berkati kami hamba Tuhan, sehingga kami kuat mampu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus akan menguatkan kami, sehingga kami mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, jauhkan kami dari halangan, dan bersablah dalam kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lakukan dalam setiap kehidupan kita. Segenap rumpun keluarga yang terberkati oleh Tuhan, segenap sidang pemakaman yang terkasih. Beberapa hari Tuhan telah memberi kesempatan kepada segenap rumpun keluarga bersama dengan Pak Tondokan di sini untuk melakukan rangkaian prosesi pemakaman upacara orang tua terkasih di sini. Kita meyakini bahwa semua yang dilakukan, semua yang dilewati hanya karena anugerah dan kasih dari Tuhan. Hari ini dan tinggal beberapa saat kita akan memakamkan jenazah orang tua terkasih. Bahagian Alkitab yang telah kita baca bersama-sama dari Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 13 mengungkapkan bagaimana perhentian yang kekal yang disediakan oleh Allah. Sidang pemakaman yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang kita jalani
yang panjang ini kita tentu melewati berbagai kehidupan. Kadang kita mengalami sukacita, pun juga kita mengalami beban hidup. Dan perjalanan yang kita alami itu hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan yang kita alami, kita pun tidak terlepas dari kematian, yang juga bahagian yang tak terlepaskan dari sebuah perjalanan kehidupan orang percaya. Kita berjalan dan melangkah demi langkah menata hidup ini, dan pada akhirnya kita akan berhenti. Kalau pengkhotbah pasal 3 menyatakan segala sesuatunya sudah pada waktunya, atau segala sesuatu ada waktunya. Kenyataan yang kadang kita alami dalam hidup kita, bahwa cepat atau lambat setiap orang akan lahir dan hidup, dan tidak terlepas dari kematian. Kalau hari ini bersama dengan segenap keluarga, sebentar kita akan memakamkan orang tua terkasih kita, almarhum Nenek Seven. Tentu bagian hari kitab yang telah kita baca bersama-sama dari Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 13 mengungkapkan dan berbicara tentang hari perhentian yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap umat Tuhan. Dan kalau kita melihat di pasal 4 ini, kata perhentian atau kata pausi dapat mempunyai 3 makna. Makna yang pertama, perhentian berarti berdamai dengan Allah. Kata perhentian berarti berdamai dengan Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita yang hadir pada saat kita merindukan supaya dalam hidup kita tentu berdamai dengan Allah. Tetapi satu hal yang terpenting bahwa tidak mungkin kita berdamai dengan Allah yang kita tidak lihat, dan kita tidak berdamai dengan sesama. Dan karena itu hal yang terpenting adalah ketika kita merindukan perdamaian dengan Allah, maka sesungguhnya perdamaian dengan sesama pun sangat penting. Sabab umbala di kuah sidami ko ang matua ke solata lantai 5 waktu sebelum waktu sambananta nakanya nagen sidami. Kalau Pak Pendeta pada ibadah mak pasolo anak kuah sitiro komike tongan raka kumua inang dentongan satu kasih pakaborosan siang kasih kelon. Dan saya berpikir bahwa ketika kata perhentian di sini berarti berdamai dengan Allah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, tentu kita merindukan kedamaian dan tidak ada cara lain. Karena itu mestinya kita punya relasi dengan Tuhan supaya kita berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama kita. Hidup bisa berarti ketika ada kedamaian. Kotong atau sabaa nang taegain atau katuan kita itu kasih kailon, idang taegain atau katuan kita itu kasih pakaborosan. Karena itu sangat penting bahwa hidup ini bila
ada kedamaian dalam hidup kita. Dan tentu semua kita merindukan kedamaian. Dan yang pasti mari kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk terus berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Itu yang pertama. Kata perhentian yang kedua berarti tanah yang dijanjikan. Bagi umat Israel, bagi umat Allah, umat pilihan Allah yang pernah mengembara dan melintasi padang gurun, maka tanah yang dijanjikan oleh Allah itu sungguh-sungguh dirindukan dan dinantikan. Dan tanah perhentian yang dimaksudkan di sini adalah tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada umat Israel. Yang ketiga, arti dari perhentian di sini mau menunjukkan kepada pada hari di mana Allah berhenti dari semua pekerjaannya. Itu bisa kita lihat dalam kisah penciptaan yang juga bagian dari perenungan kita di minggu kemarin. Bapak Ibu sidang pemakaman yang kekasih, janji tentang perhentian Allah bagi umatnya masih berlaku sampai sekarang. Allah menyediakan hari perhentian bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan perhentian Allah berlangsung terus dan kekal. Kalau hidup kita manusia ada batasnya. Dan dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Tetapi di dalam Allah ada perhentian yang kekal dan abadi yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya dan mau melakukan kehendaknya. Janji tentang hari perhentian terus menerus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kehidupan bagi kita untuk terus melakukan kehendaknya, di mana kita ditempatkan untuk melakukan tanggung jawab kita. Karena itu, Ibu Bapak Saudara yang kekasih, berkat perhentian yang Tuhan janjikan itu akan disediakan bagi setiap orang yang percaya, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya ketika setiap orang beriman terus menerus melakukan kehendaknya di dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Pokok biasa jadi langkaton tadi kuah ngalampi ikalino teh buda patu sarak pengkarangan buda patu ladi pokokna patu buda pakai sibukan, tetapi sesungguhnya waktu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat manusia tentu terbatas. Dan ketika ada waktu, ada kesempatan untuk Tuhan berikan untuk kita berkarya, untuk kita berdamai, untuk kita melakukan kehendaknya, marilah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau hari ini bersama dengan segenap rukun keluarga, sebentar kita akan mengantarkan jenazah orang tua kita ke tempat peristirahatan. Orang tua terkasih Nenek Sepen atau almarhum Yohanes Tuyu Rombe yang dengan akrab disapa oleh anak dan cucu kerabat Nenek Sepen, berikan hidupnya bagi anak dan
cucu, bahkan cicit, bahkan segenap rukun keluarga, baik lihat di sini maupun di toko. Tuhan memberi kesempatan kepada orang tua terkasih dalam menjalani kehidupannya, dan ia telah menyelesaikan tugas dan pengabdiannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang saudara, sebagai seorang nenek. Dan tentu dengan kelebihan dan keterbatasan yang telah dimiliki oleh orang tua terkasih kita, tentu ada banyak hal yang telah dilakukan oleh orang tua kita bagi anak, bagi saudara, bagi cucu dan cicit. Pun juga bagi anak, bagi cucu, bagi saudara juga telah melakukan tanda cinta kasih kepada orang tua terkasih dalam beberapa hari ini. Dan kita percaya bahwa sekiranya apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita selama hidupnya sebagai sebuah kesempatan untuk dia berkarya bagi anak dan cucu dan saudara, sekiranya itu juga menjadi kekuatan bagi kita keluarga. Ya tuh nama pasong lo tuh tahu, mbak tuh tonaden mak pasong lo, mendawang tuh tomanguran nakwa sepatu didasi, ya sandala didasi, sepatu didasi. Itu berarti ketika hidupnya orang tua terkasih kita banyak menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarga. Odok kamu ngikui pumaya tu mandasi sepatu hal gampang. Budak tu tahu tote mandaka itu kalau mandasi sepatu na maka sakasa sepatu na tahu natai. Dan orang tua terkasih kita selama hidupnya telah banyak memberi berkat bagi banyak orang. Ya, ya matoto lah menjadi teladan laku kita. Dan mampukah kita juga bagi yang masih hidup sampai hari ini, baik anak, baik cucu, baik cicit, baik saudara, bahkan segenap rumpun keluarga besar, baik yang ada di Liantung maupun yang ada di Tungkong, mampukah juga kita memberi berkat bagi banyak orang. Dan berkat itu jangan hanya kita lihat dari besarnya, tapi mulai dari hal yang terkecil. Orang yang setia di perkara kecil pasti juga akan setia dalam perkara yang besar. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua terkasih dalam hidupnya sebagai bagian untuk menjadi berkat, mengabdikan dirinya bagi saudara, bagi anak dan cucu, mampukah juga kita menjadikan teladan apa yang telah dilakukan, yang baik yang telah dilakukan oleh orang tua terkasih. Dan kiranya bagi kita yang masih diberi kesempatan sampai hari ini, kekuatan, pemikiran, kemampuan yang naden umpok hadi tu kamatian totemo tak emang mau disangka-sangka tu kamatian. Nah kata jauh kantor kelurahan ni nak taruh udah cara lo totemo si tapak-tapak temai kegiatan ya bertepatan pun juga minggu depan. Dan ketika kita juga melihat kematian, tak bang mau ditandai temai kematian, male tu tahu maklingka mate, kumande tu tahu maklingka mate, mama tu tahu maklingka mate, masaki tahu mate, malabu tu tahu mate. Dan karena itu apa yang mau saya katakan, yang saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang tidak terlepas dari kematian. Cuma waktu yang membedakan dan cara yang membedakan. Karena itu hal yang terpenting adalah selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada kesempatan untuk menuju tempat perhentian yang kekal yang disediakan oleh Allah bagi orang yang setia dan percaya kepadanya. Dan karena itu mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hal yang terkecil adalah mari kita berdamai. Tasi kaelo, tasi pakaboro, si kamali, siang karan lan katuan. Nah ya tuh kasih pakaborosan bukan hanya dilihat dari harta benda,
Tetapi kasih pakaborosan ulen di ibongang kada, ulen di kasih pahangan, ulen di kasih alamasian nya tutulah tapapayan. Ya naden lompok ade teme barangan apa pantan jua makaleta. Namun itu syulu ki tidak mungkin lah si bemangki. Dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana selagi kita masih ada kesempatan. Tidak berarti kita tidak bekerja. Silakan berkarya, silakan bekerja dengan sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa bahwa hidup yang kita jalani ada batasnya. Dan karena itu pakailah untuk memuliakan Tuhan. Pakailah untuk menjadi berkat. Pakailah untuk berdamai dan pakailah untuk menyatakan cinta kasih dan damai sejahtera. Dan karena itu ibu bapak saudara yang kekasih, ingatlah bahwa kehidupan yang kita jalani tidak bisa kita genggam, tetapi hanya kita jalani. Karena itu tidak selamanya matahari bersinar di siang hari, sebab ada waktunya, ada kabut untuk menutupi seluruh kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, sekalipun hujan deras, tetapi ia akan berhenti. Dan di balik hujan yang deras itu atau hujan yang lebat itu, ada matahari yang bersinar, ada pelangi, ada kasih Tuhan. Karena itu, jadikanlah hidup ini menjadi hidup yang menjadi berkat, menjadi hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya kita berada di perhentian yang kekal yang disediakan oleh Allah, di mana ada sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita yang setia sampai akhir. Amin. Mari bersama-sama kita melakukan PKC 225. Firman-Mu ku pegang selalu. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bagi yang memungkinkan berdiri, silakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, mari bersama-sama kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dipersilakan pujian penghiburan dari kelompok kapel. Oke, serah dulu ya Adriati Sakaria, terima kasih. Ical Rajuan, terima kasih.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pundi kasih, dan setelah selesai kita memasukkan tanda ungkapan syukur kita, nanti akan dilanjutkan puji-pujian dari keluarga. Yang pertama solo dari keluarga, yang kedua pujian dari keluarga dengan judul Bersamamu Bapa, dan yang ketiga pujian dari keluarga dengan judul Tak Kutahu Kan Hari Esok. Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam akan mengiringi lagu persembahan kita.